Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu 11 dengan bahasan analisa laporan keuangan. Mungkin ini tidak sesuai dengan silabus karena ada beberapa bab yang memang penjelasannya itu harus tatap muka langsung, dan karena memang ada beberapa kendala seperti ini, jadi saya mengambil bab-bab yang bisa dijelaskan meski tanpa tatap muka gitu. Salah satunya adalah analisa laporan keuangan. Jadi di sini kita bakal bahas tentang laporan keuangan. Mungkin teman-teman udah pernah mendapatkan materi terkait dengan laporan keuangan di mata kuliah akuntansi atau pengantar akuntansi di semester sebelumnya. Oke, jadi perusahaan itu biasanya setiap akhir tahun atau akhir periode mereka akan mengeluarkan namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu isinya apa? Isinya terkait dengan apa yang terjadi dalam perusahaan, bisa jadi operasional perusahaan, terus habis itu produksi perusahaan selama 1 tahun yang biasa dikuantifikasi. Maksudnya kuantifikasi adalah dalam bentuk nominal atau uang. Jadi di sana ada tertera pengeluaran buat pemasaran, pengeluaran buat SDM, pengeluaran buat operasional, pemasukannya berapa. Nah, itu dilaporkan secara kuantitas, secara nominal di laporan keuangan. Terus kemudian akan ada penjabarannya. Jadi semua kegiatan itu ada laporan keuangannya. Ada di dalam laporan keuangan. Nah, pertama kita mau masuk ke bentuk dan isi laporan keuangan. Oke. Sebagai pendahuluan, kenapa kita perlu menganalisa? Jadi minggu lalu kan kita udah membahas tentang capital budgeting. Capital budgeting kemarin digunakan untuk apa? Untuk kita menilai apakah sebuah proyek itu layak untuk dieksekusi, gitu kan? Kita melihat melalui payback period, melalui NPV, apakah cukup menguntungkan buat perusahaan. Nah, selain NPV dan IRR, ada juga yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari perusahaan, contohnya saya adalah seorang investor. Saya pengen tahu apakah perusahaan itu kinerjanya bagus atau enggak. Nah, saya itu bisa melihat dan bisa menganalisa kinerjanya bagus atau enggak itu melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan setiap tahun. Biasanya untuk perusahaan yang terbuka itu mereka akan mengeluarkan laporan keuangan, terus kemudian akan submit di Bursa Efek Indonesia, yang kemudian oleh investor bisa di-download dan bisa dipelajari. Kenapa sama perusahaan-perusahaan yang terbuka itu harus mensubmit laporan keuangan mereka? Yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor. Jadi kalau investor ada yang punya saham di sana, mereka bisa ngelihat tuh progresnya perusahaan kayak gimana, kinerjanya perusahaan seperti apa. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu. Kalau perusahaan nggak mengeluarkan laporan keuangannya dan tidak disubmit ke Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan itu bisa terkena penalti oleh Bursa Efek Indonesia dan bisa sampai nanti dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Kalau dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, ya perusahaan nggak bisa menjualkan sahamnya lagi di Bursa Efek Indonesia, kayak gitu. Oke, analisa bisnis. Analisa bisnis bedanya apa sama analisa laporan keuangan? Kalau analisa laporan keuangan jelas berarti yang dianalisa adalah dari laporan keuangan. Jadi objeknya adalah laporan keuangan. Sedangkan kalau analisa bisnis itu lebih besar daripada analisa laporan keuangan. Jadi analisa laporan keuangan itu masuk ke analisa bisnis. Analisa bisnis adalah proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Jadi dia melihat prospek ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang dia bisa melihat bagaimana prospek jika dilihat dari analisa ekonomi makro, bagaimana inflasi, bagaimana nilai tukar dan lain sebagainya. Dan resiko perusahaan secara umum. Resiko perusahaan seperti yang kita udah pernah singgung sebelumnya, yaitu resiko sistematik dan unsistematik. Nah, ALK atau analisis laporan keuangan dia lebih spesifik ke laporan keuangannya.
Ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisa bisnis. Kalau kita menggunakan laporan keuangan, itu kan datanya memang beneran ada, beneran real. Jadi ketika kita mengambil keputusan, diharapkan kita tuh nggak asal, bukan cuma main firasat. Sepertinya tahun depan ini penjualan kita bakal naik. Nah, itu nggak bisa pakai sepertinya. Kita harus punya data. Nah, datanya itu adalah laporan keuangan. Karena di laporan keuangan itu bakal ada penjualannya kita berapa sih setiap tahun. Nah, dari penjualan dari kita tahu historicalnya, kita bisa memforecast atau meramal. Tapi meramal dalam hal ini adalah menggunakan data-data yang akurat, yang historis gitu. Langkah awal analisa bisnis adalah mengevaluasi lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Melalui analisa laporan keuangan, seorang analis akan lebih tepat memahami dan menginterpretasikan informasi keuangan secara kualitatif dan kuantitatif. Laporan keuangan itu kan kebanyakan pasti yang ada adalah angka-angka gitu kan. Angka penjualannya berapa, angka penjualan tahun 2014 berapa, 2015 berapa. Nah, tapi dari angka-angka itu harus bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadikan informasi. Nah, informasi ini yang kemudian harus dianalisa menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan analisa bisnis adalah meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Oke lah. Terus kemudian laporan keuangan. Di laporan keuangan itu apa sih? Nah, ini adalah definisinya. Laporan keuangan adalah catatan keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari kinerja perusahaan dan kondisi keuangan, atau yang berisi tentang kinerja perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Jadi, laporan keuangan adalah catatan keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi yang berisi tentang kinerja perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Satu periode akuntansi itu biasanya adalah 1 tahun. Jadi, biasanya pelaporannya adalah setiap 31 Desember. Oke. Laporan keuangan tujuannya apa aja sih? Tujuannya adalah menurut Bestin tahun 83 dan Harahap 2013 adalah yang pertama untuk screening. Screening itu seperti untuk memfilter. Jadi biar kita tuh tahu gitu, oh perusahaan itu untung sekian ya, perusahaan ini punya modal sekian, perusahaan memiliki utang sekian gitu. Screening. Terus kemudian untuk memahami, understanding, kita bisa tahu, kita bisa paham bahwa oh perusahaan itu tahun lalu sama tahun sekarang naiknya berapa persen sih. Itu understanding. Forecasting atau untuk peramalan. Jadi ketika kalau kita melakukan analisa laporan keuangan, kita bisa tahu tuh, kita bisa meramal, oh kira-kira tahun depan kita bakal dapat keuntungan berapa sih, kalau dilihat tahun ini aja saya dapat sekian gitu. Terus kemudian diagnosa, maksudnya diagnosa itu kita bisa dari hasil analisa kita bisa tahu, oh perusahaan kita ini cukup sehat, kenapa? Karena utang perusahaan kita cukup sedikit, tapi kita punya aset yang banyak dan lain sebagainya. Jadi mendiagnosa, kita juga bisa mendiagnosa apakah oh perusahaan ini mengalami financial distress, oh perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Nah, kayak gitu berarti mendiagnosis. Terus kemudian evaluation berarti mengevaluasi. Di akhir tahun kita bisa mengevaluasi apakah kinerja perusahaan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kita bisa lihat, oh salesnya kita sekarang 10 juta. Padahal di awal bulan kita itu mentarget kita salesnya harusnya 20 juta. Nah berarti kan kita evaluasi itu apa nih yang salah, kenapa kok bisa penjualan kita berkurang. Nah itu juga informasinya kita dapat dari analisa laporan keuangan. Oke, laporan keuangan itu secara umum itu ada 5. Yang pertama neraca, atau neraca itu kan keseimbangannya. Jadi neraca itu laporan tentang keseimbangan keuangan di perusahaan. Terus laporan laba rugi, namanya juga laba rugi berarti terkait dengan untung dan ruginya perusahaan. Laporan perubahan ekuitas berarti laporan perubahan modal. Terus laporan arus kas terkait dengan laporan
uang masuk dan uang keluar, dan kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berarti penjelasan dari semua laporan-laporan kuantitatif yang ini. Oke, kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, ada neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang dikeluarkan dalam satu periode akuntansi yang berisi tentang posisi keuangan di akhir periode. Posisi keuangan tuh maksudnya kita bisa tahu perusahaan itu punya utang berapa, punya modal berapa, punya aset berapa. Kalau kalian ingat lagi di pelajaran akuntansi, neraca itu kan ada persamaannya, yaitu aset. Jadi semua keuangan yang ada, semua uang yang ada di perusahaan itu tercantum pada neraca. Nah, kalau dalam neraca kan ada persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Mungkin kalian pernah dengar, aktiva sama dengan aset, sedangkan pasiva adalah modal dan utang. Aset itu berarti semua yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini bisa jadi uang cash, terus kemudian peralatan, perlengkapan, tanah, piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Itu ditotal semua, nah itu berarti aset perusahaan. Aset perusahaan itu harus sama dengan jumlah pasiva. Dalam hal ini adalah modal dan utang. Jadi cara bacanya adalah aset-aset tadi itu diperoleh melalui modal ataukah melalui utang. Nah, selanjutnya ini merupakan komponen dari neraca. Jadi neraca itu ada apa aja sih isinya gitu ya. Jadi karena neraca itu terdiri dari aset atau aktiva dan pasiva. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu berarti aset yang dengan mudah bisa dikonversi menjadi cash atau uang atau liquid. Jadi sedangkan kalau aset tidak lancar berarti susah atau relatif tidak mudah dikonversi menjadi uang cash. Jadi di sini adalah kas dan secara kas investasi jangka pendek. Kalau kita nabung uang di bank itu berarti masuk ke aset lancar. Kenapa? Karena kalau kita butuh kita tinggal ambil, kita tinggal ambil aja, uang itu udah ada. Tapi kalau kita punya tanah itu berarti masuk ke aset tidak lancar, karena untuk mencairkan dia menjadi uang itu lama, kita harus menjualnya dulu, dan menjual tanah kan tidak mudah. Makanya tanah, peralatan, perlengkapan itu bisa masuk ke aset tidak lancar. Nah, kalau aset lancar itu kas investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek itu seperti nabung, deposito jangka pendek, dan lain sebagainya. Piutang itu kita mengutangin orang. Kalau kita ngutangin orang kan biasanya jangka pendek ya. Kita bisa ngambil, kita bisa nagih sesuka hati kita gitu. Pajak dibayar di muka, persediaan, dan ini. Terus kemudian aset tidak lancar, ya piutang hubungan istimewa. Jadi piutang yang jangka panjang. Aset tetap di sini maksudnya adalah tanah, mesin, gitu-gitu. Aset tidak berwujud. Kalau aset tidak berwujud itu seperti goodwill atau brand atau nama baik perusahaan. Itu kan tidak bisa diuangkan. Terus kemudian pasiva terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu utang, ekuitas itu modal. Kalau utang itu berarti uangnya itu dari utang perusahaan. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Terus kemudian jangka pendek utang usaha, utang pajak, dan lain sebagainya. Terus kemudian bisa juga ekuitas. Ekuitas itu maksudnya modal. Modal itu bisa jadi modal pribadi, modal pemegang saham, dan lain sebagainya. Nah, ini cara bacanya gimana? Jadi gampangannya karena ini merupakan persamaan, jadi semua aset di sini dibiayai oleh ini. Ya, makanya neraca itu selalu sama. Kalau asetnya itu 500 juta, pasifanya juga pasti 500 juta. Entah itu utangnya berapa, entah itu modal sendirinya berapa gitu.
Ibaratnya seperti ketika kita mau beli tanah di sini. Tanah itu harganya 100 juta. Ya udah 100 juta itu kamu dapatnya dari utang apa kamu modal sendiri? Kalau dari utangnya berapa? Kalau dari modalnya berapa? Kayak gitu. Oke, ini contoh dari neraca. Neraca itu ada 2 bentuk. Yang pertama skontro atau T-form di kiri kanan, atau yang staple atau laporan yang lurus vertikal ke bawah gini. Kalau yang T-form ini berarti di sini adalah aktiva, di sini adalah pasiva. Seperti yang kalian lihat, totalnya bakal sama antara aktiva sama pasiva. Total utang plus modal 19.735.000. Sama ya. Di sini utang lancarnya dia punya utang sekian dengan modalnya sekian. Dibuat beli ini semua, oke? Terus kemudian kalau staple kurang lebih sama, bedanya hanya diurutin ke bawah. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian laporan keuangan yang ditulis dalam satu periode akuntansi atau dikeluarkan dalam satu periode akuntansi yang memuat atau yang berisi unsur beban dan pendapatan dan mencerminkan laba atau rugi bersih perusahaan. Jadi bagian dari laporan keuangan yang dikeluarkan dalam satu periode akuntansi, di dalamnya ada unsur beban dan pendapatan yang akan mencerminkan apakah perusahaan itu laba, apakah perusahaan itu untung atau rugi. Laba atau rugi sama aja. Itu ya. Dan poin pentingnya adalah berarti laba rugi adalah dia mau ngasih tahu nih perusahaan dalam 1 tahun ini dari penjualannya dia itu untung atau enggak gitu. Nah, unsurnya itu adalah berapa pemasukan kita dikurangi berapa pengeluaran kita. Nah, itu makanya kita ngomong masalah beban dan pendapatan. Pokoknya ini adalah kuncinya. Komponen laba rugi itu apa aja sih? Pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu berarti salesnya atau penjualannya. Penjualannya berapa sih? Kemudian beban pokok penjualannya itu berarti HPP-nya dia, atau untuk memproduksi barang itu kita mengeluarkan uang berapa sih? Modalnya berapa? Nah, itu berarti beban pokok penjualan. Ada pula yang namanya beban usaha. Beban usaha itu apa? Beban usaha itu contohnya buat uang marketing, uang transport ya. Itu nggak terkait langsung dengan dengan produknya, tapi dia terkait karena untuk memasarkan itu, untuk usaha itu berlangsung harus mengeluarkan beban itu. Bisa jadi kayak beban nyewa konsultan, nyewa stand dan lain sebagainya masuk ke beban usaha. Terus pendapatan dikurangi beban ini, maka dapat laba atau rugi. Kalau lebih besar bebannya daripada pendapatannya berarti rugi. Kalau besaran pendapatan daripada bebannya berarti laba. Terus kemudian bisa ditambahkan dengan penghasilan atau beban lain-lain. Mungkin biasanya ada penghasilan dari orang menyewa apa. Jadi ini di luar di luar operasional utama dari perusahaan. Biasanya juga laporan laba rugi juga dikurangi dengan biaya pajak kalau perusahaan itu membayar pajak. Atau enggak perusahaan membayar bunga bank ya, berarti harus dikurangi juga dengan bunga bank. Gitu. Oke. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Jadi ada penjualan bersih, ini salesnya, dikurangi harga pokok, dapatlah laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena belum dikurangi dengan beban lain-lain. Terus kemudian ternyata ada beban usaha, beban penjualan. Ini seperti mungkin biaya selling, marketing. Terus habis itu beban administrasi dan umum. Totalnya sekian, labanya sekian, laba usaha sekian. Terus ada namanya pendapatan di luar usaha. Di sini pendapatan bunga, berarti perusahaan itu ngutangin entah itu konsumen, entah itu pihak ketiga, maka dari itu perusahaan mendapatkan keuntungan dari bunga. Pendapatan bunganya 600.000, dijumlahin 18.650.000 karena perusahaan itu harus bayar pajak, dikurangi pajak. Maka ternyata hasilnya 14.150.000, yang artinya berarti perusahaan untung sebesar 14.150.000.
Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas itu berarti perubahan modal. Kalau diartikan adalah sebuah daftar yang sistematis yang isinya tentang perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Maksudnya perubahan modal itu ada berapa modal yang masuk sih selama 1 tahun ini, ada berapa modal yang keluar dalam 1 tahun ini. Komponennya apa aja? Jadi isinya adalah yang pertama, hasil dari laba rugi yang tadi, kan tadi ada hasil ini, itu kan pendapatan buat perusahaan. Nah itu kan bisa masuk ke modal, bisa dijadikan modal lagi buat perusahaan. Nah itu berarti nanti hasilnya dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas kalau memang uang itu tadi dimasukkan ke modal. Tapi terserah, bisa juga dibagikan ke pemegang saham. Kalau dibagikan ke pemegang saham berarti nggak masuk ke modal, nggak ada perubahan tuh di modal ya. Terus kemudian bisa dimasukkan ke sini, dimasukkan ke laporan modal. Terus kemudian ada juga transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Mungkin ada pemegang saham atau pemodal itu yang punya pengen masukin uang lagi tuh buat modal. Itu berarti kan ada perubahan modal. Yang tadinya cuma 10 juta, terus kemudian pemegang saham ada yang, ini aku nambahin modal 10 juta buat beli peralatan. Ya berarti kan modalnya itu nambah, bukan 10 juta lagi tapi 20 juta. Terus akhirnya saldo laba atau rugi pada awal dan akhir periode. Ini berarti hasil dari laba ini tadi. Contohnya, ini adalah contoh laporan perubahan modal untuk periode berakhir pada 31 Januari 2000. Jadi modal awalnya 80 juta. Kemudian ada tuh selama periode berjalan ada tambahan investasi sebesar 100 juta. Terus kemudian ini kan tambahan investasi dari pemegang saham. Terus kemudian dari operasional perusahaan laba bersihnya kita dapat 55.500.000 dan itu dimasukkan ke modal. Akhirnya kita ketambahan berapa? Ketambahan 155.550.000. Berarti nanti 80 juta ditambah 155.550.000. Kemudian ternyata modal tadi tuh kita tarik tuh entah buat beli peralatan, perlengkapan atau apapun lah kebutuhan buat perusahaan, ditariklah 50 juta. Endingnya kita punya 185.550.000. Jadi dari 80 juta ditambahin dengan 105.550.000 dapat 185.550.000.
ya. Kurang lebih ini juga sama, bedanya ini bahasa Inggris. Selanjutnya adalah laporan arus kas atau laporan keluar masuknya uang kas, yaitu laporan yang berisi tentang uang kas masuk keluarnya uang kas yang menggambarkan aktivitas perusahaan. Sama ini juga dalam satu periode akuntansi. Nah, arus kas itu komponennya apa aja? Ada 3. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas investasi. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, keuangan itu intinya ada 3. Yang pertama, kalau pendanaan itu berarti dari mana uang ini berasal. Jadi pertama kali kita mendanai perusahaan itu dari apa? Arus kas masuk, contohnya kita utang di bank, berarti kan pendanaannya lewat bank. Ada uang masuk, ada arus kas masuk, ada cash inflow masuk dari bank. Ketika kita bayar utang atau ketika kita bayar bunga, itu berarti ada arus kas keluar atau cash outflow ke bank. Nah, itu masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Kalau arus kas dari aktivitas operasi berarti keluar masuknya uang terkait operasional perusahaan. Contohnya ketika kita membeli bahan baku, kita membeli peralatan, kita membeli perlengkapan untuk berproduksi. Nah, itu kan berarti ada cash outflow. Ketika kita beli bahan baku ada cash outflow, ada cash keluar yang kita keluarkan. Terus kemudian setelah kita jual ada pemasukan, ada sales. Nah, sales itu berarti cash inflow. Itu berarti masuk ke arus kas aktivitas operasi. Sedangkan kalau arus kas dari aktivitas investasi itu uang yang kita punya itu kita pakai buat apa aja sih? Maksudnya kita punya keuntungan nih 100 juta. Nah, 100 juta ini kita pakai buat beli investasi ke saham. Akhirnya perusahaan itu punya saham perusahaan lain. Nah, kemudian ketika perusahaan itu untung, ketika investasi itu untung, berarti ada pemasukan. Atau enggak, gampangannya arus kas dari aktivitas investasi itu, perusahaan itu membeli gedung baru itu disewakan. Nah, gedung baru itu ketika kita beli gedung baru itu berarti kan cash outflow. Terus kemudian kita sewakan ke orang lain atau ke perusahaan lain. Ketika perusahaan lain itu menyewakan berarti kan dia membayar uang sewa itu masuk ke perusahaan dalam bentuk cash inflow dari aktivitas investasi. Kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi dia punya 3 bagian, arus kas dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi, dan aktivitas dari kegiatan keuangan atau pendanaan atau budgeting. Dari kegiatan operasi dia dapat cash inflow-nya 9 juta, cash outflow-nya 5.200.000. Dikurangi pendapatan dikurangi beban, dapatlah 3.800.000. Jadi kita untung 3.800.000 dari kegiatan operasi. Terus kemudian arus kas dari kegiatan investasi. Pembayaran kas untuk akuisisi tanah. Jadi kita tuh beli tanah sebesar 15 juta. Tapi karena tanah itu belum menghasilkan apa-apa, jadi belum ada uang masuk dari aktivitas investasi itu, maka minus 15 juta. Terus arus kas dari kegiatan keuangan atau budgeting. Kas diterima dari investasi pemilik 20 juta, dikurangi pembayaran untuk dividen minus 2 juta. Jadi ada pemegang saham yang memasukkan uangnya lagi. Jadi ada cash inflow 20 juta. Tapi kemudian perusahaan butuh membayar dividen 2 juta, berarti dikurangi sisa 18 juta. Kita total semuanya 3.800.000 dikurangi 15 juta ditambah 18 juta. Dapat 6.800.000. Berarti arus kas bersih selama 31 Januari
1900 sekian ini adalah 6.800.000. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini bukan laporan keuangan secara utuh, tapi dia adalah catatan atau notes atau dia memberikan keterangan-keterangan terkait dengan apa yang terjadi di laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang isinya tentang penjelasan naratif atau jenis laporan keuangan lain, isinya tentang informasi tambahan lain yang disajikan secara wajar. Jadi laporan ini bagian dari laporan keuangan yang berisi tentang penjelasan naratif dan juga berisi tentang jenis laporan keuangan lain dan memberikan informasi tambahan lain, keterangan dan lain sebagainya, dan disajikan secara wajar. Contohnya di situ tertera utang 500 juta. Nah, biasanya di keterangan itu dijelasin, utangnya ini pada tahun sekian digunakan untuk bla 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 bla. Seperti itu, jadi ada keterangannya. Nah, penting untuk disajikan secara wajar karena namanya juga catatan atau keterangan, itu jangan sampai juga terlalu mengada-ngada gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ini catatan laporan keuangan yang biasa ada di laporan keuangan. Jadi ketika kita mendownload laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, biasanya kita langsung dapat semuanya. Kita dapat laporan neraca, kita dapat laporan laba rugi, dapat perubahan ekuitas, dapat laporan arus kas, dan dapat catatan laporan keuangannya. Itu ada 5 berarti ya. Oke, setelah kita tadi udah bahas tentang catatan laporan keuangan, selanjutnya adalah analisanya. Yang pertama ada analisa common size, yaitu menganalisa laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan prosentase, di mana salah satu pos ditetapkan patokan 100%. Analisis ini bertujuan untuk melihat struktur keuangan perusahaan dengan cara mengkonversi laporan keuangan ke dalam laporan bentuk awam atau common size dengan menggunakan denominator persentase. Analisis common size itu dibagi dua, yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Kalau vertikal, dia membagi masing-masing akun terhadap satu akun acuan. Kalau neraca, akun acuannya adalah total aset. Kalau laba rugi, akun acuannya adalah penjualan dan pendapatan. Sedangkan untuk arus kas dan perubahan modal itu jarang atau nggak biasa dilakukan common size. Jadi yang perlu diketahui hanya ini. Kalau common size untuk neraca, acuannya adalah total aset, sedangkan untuk laba rugi adalah penjualan atau pendapatan. Sedangkan kalau analisis horizontal itu membandingkan tahun sebelumnya sebagai dasar dalam melihat pertumbuhan. Jadi kita mau ngelihat perubahan atau pertumbuhan dari sebuah akun. Contohnya akunnya adalah akun penjualan. Yang kita lakukan adalah kita kurangi penjualan hari ini atau penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun kemarin dibagikan penjualan tahun kemarin. Kita akan dapatkan persentase. Pertumbuhannya berapa persen sih? Naik berapa persen sih? Nah, itu hitungnya dari horizontal. Oke, untuk contoh yang pertama, untuk analisis common size yang horizontal. Kalau horizontal tadi kan dikatakan kalau semuanya dibagikan dengan akun acuannya. Akun acuan untuk laporan neraca itu adalah total aset atau total aktiva, kan sama aset sama dengan aktiva, atau enggak total utang dan total modal, karena aktiva sama pasiva ini selalu sama, lihat kan sama 14.000, 16.000. Gimana cara buat common size ini? Berarti semuanya dibandingkan dengan total aktiva. Jadi 1.300 dibandingkan dengan 14.000 dikali 100% sama dengan 9,29%. Yang artinya berarti kas perusahaan itu senilai 9,29% dari total aktiva. Kalau ini semua dijumlahkan, maka hasilnya adalah 100%. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya tanah.
Tanah kenapa bisa 16,43%? Karena 2.300 dibagikan 14.000 dikali 100% sama dengan 16,43%. Ini untuk tahun 2009, ini untuk tahun 2010. Jadi ketika kamu menganalisa tahun 2009, berarti kalian hitung 2009 aja. Kenapa di sini hasilnya 100%? Karena 14.000 dibagi 14.000 dikali 100%, berarti kan dirinya sendiri di 14.000 bagi 14.000 kan 1 kali 100% kan 100%, maka 100%. Jadi sama, ini juga demikian, 2.500 dibagi 14.000 dari sini juga bisa, 2.500 dibagi dari sini juga bisa, sama aja, berarti sama dengan 17,86%. Totalnya ini sama ini, totalnya adalah 100%. Begitu juga dengan laporan laba rugi. Bedanya kalau laporan laba rugi acuannya adalah acuannya adalah penghasilan atau sales atau penjualan. Jadi kalau mau tahu dari mana nih 66,67, dapatnya dari 100.000 dibagi 150.000 dikali 100%. Gitu.